Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, teman-teman prodi teknik Muslim tahun 2024. Alhamdulillah, hari ini kita akan kembali pembelajaran sistem informasi berbasis. Sehat semua? Alhamdulillah. Iya, nggak masuk siapa? Ini ya, pasaran santri ya? Iya Pak. Oke teman-teman, jadi pada mata kuliah sistem informasi berbasis, harapannya nanti teman-teman bisa menguasai konsep SIG karena ada dua ya. Ini SIG dasar, ada SIG lanjut. SIG lanjut bagi teman-teman yang ingin skripsinya nanti terkait dengan pemetaan. Ini beberapa referensi yang bisa kita pakai untuk membahas hari ini. Bahasa konsep dasar SIG dan Wibowo Haryono pengantar SIG. Ya, ini kurang lebih yang akan kita pelajari 7 pertemuan. Pertama konsep dasar SIG, definisi aplikasi. Pertemuan 2 teknik dan komponen daya SIG. Ada data raster, data vektor, teknik dan komponen daya SIG, unsur data spasial, format data dalam SIG, tipe set file dan juga tipe data berikut. Rangkaian, kemudian integrasi data, ada simbologi, ada penggangguan unsur komunikasi. Dan masuk ke pertemuan pertama tentang konsep CIS. Mungkin teman-teman pernah dengar SIG atau CIS? Dengar belum? Sistem informasi geografis. Sama sekali ya, belum pernah ya. Oke, jadi SIG atau GIS, informasi atau geografik informasi ini sama ada di Indonesia Inggris, adalah konsep yang terbangun oleh 2 basis data, yaitu data geografis ini berupa spasial, kemudian data informasi ini berupa data tabel. Data geografis atau spasial ini menampilkan data dalam bentuk peta, jadi data bumi ya, yang ada di sekitar kita itu nanti ditampilkan dalam bentuk gambar atau peta, namanya spasial, space, ruang ya. Kemudian tidak hanya itu ya, ada juga data informasi, yaitu menampilkan informasinya apa saja yang bisa direkam dalam SIG ini ya. Nanti yang direkam itu dalam bentuk tabel, artinya data-data statistik itu ditampilkan dalam bentuk tabel, ada kolom, ada baris. Kemudian unsur-unsurnya, jadi dalam SIG itu ada 3 unsur spasial, kemudian ada 2 jenis data tabel. Unsur spasialnya ada 3 untuk menggambarkan penampakan muka bumi ya, semuanya lah ya. Itu bisa digambarkan dalam 3 unsur spasial. Yang pertama adalah poin, polyline dan polygon. Poin ini menggambarkan lokasi atau tempat, contohnya lokasi pasar, sekolah, ya, itu titik-titik. Nanti di dalam pemilihan simbolnya itu ada data yang sudah disiapkan oleh software CIS ini. Titik-titiknya itu apa? Ada bentuk titik, bentuk kotak, bentuk rumah, dan sebagainya, baik 2 dimensi maupun 3 dimensi. Jenis kedua adalah polyline. Polyline di sini menggambarkan akses atau jaringan titik sampai ke titik, atau poin dari 1 titik. Kalau poin ini kita sebut dengan dimensi 0, dia tidak punya dimensi lain. Tapi kalau garis ini 1 dimensi, di 1 titik dengan titik yang lain. Contohnya jaringan kabel, jaringan sungai, jaringan PLN, nanti juga bisa dibedakan ya. Jalan ada yang jalan arteri, jalan kolektor, batas administrasi bisa dibedakan, ada batas kabupaten, kecamatan, desa, provinsi dan sebagainya. Paham ya ini ya? Kemudian yang ketiga poligon. Poligon ini area atau bidang ya. Jadi penampakan muka bumi yang sesuai menggambarkan area, misalkan ya, penggunaan lahan
pemukiman, ya, digambarkan satu blok lama. Kemudian sawah, ya, kita lihat di belakang dulu ada sawah, itu nanti dipetakan gambarkan sebagai blok lama. Kemudian bisa juga untuk peta administrasi, peta kecamatan Purwokerto Selatan. Nanti itu ada kelurahan Karangklekson, ada Karangteluk, ya, ada yang lain. Poligon itu bentuknya area 2 dimensi, karena minimal dia 3 titik, ya. Titik 1, titik 2 itu close-nya, ya. Close-nya itu titik. Kalau polyline ini 1 dimensi, hanya cukup 2 titik saja, ya, tanpa harus close. Tapi kalau poin ini 0 dimensi, ada tidak punya sisi. Kemudian yang kedua, tabel. Dan tabel adalah data yang menunjukkan informasi yang terekam dari data spasial ini. Dan tabel itu ada 2 jenis, kolom dengan baris. Ya. Kolom itu ya kolom dan Excel, kalau barisan data. Kolom ini disebut dengan field, isinya adalah variabel. Variabel nama desa, variabel jumlah penduduk, variabel jumlah usaha atau toko misalkan, ya. Kayak dengan ekonomi misalnya. Sedangkan baris ini rekor kasus. Ada 3 titik, berarti 3 baris. Nah, baris pertama berarti apa, kedua apa, berarti apa. Jadi berkaitan antara kolom dan baris, field dan rekor. Ini unsur-unsur dalam SIG. Ada poin, polyline, poligon, tabelnya ada kolom dan baris. Ini bentuk spasial, ya. Ada poin, ada di sini saya gambarkan untuk apotek, ya, apotek A dan sebagainya. Garisnya yang jalan, titik, garis, motor. Kemudian yang tabel ini, jadi masing-masing data spasial kan bentuknya layer. Apotek, layer jalan, layer administrasi. Nah, layer poin ini tabelnya seperti ini. Ini poin layernya apotek, tabelnya apotek, ya, tabel. Jadi ada kolom, ya, nama apotek, jenis data spasialnya apa, menu-menunya ini, menu spasialnya, ya, di dan sebagainya. Kita apa? Bentuknya layer saling melimpah. Kemudian untuk tabel, menunya juga ini aja, ya, banyak. Tidak seperti Excel, ya, cukup sederhana. Nah, ini hasil akhir. Setelah kita buat, ya, setelah kita edit, setelah kita ambilkan warna-warnanya, titiknya, garisnya, kan harus di layout, ya, harus di print. Nah, ini layoutnya. Jadi layout peta, ya. Unsurnya ya ada peta dengan koordinat, lokasinya, wilayahnya, ada judul, mata angin, skala, legenda, inisiasi atau inisial pembuatnya, nama pembuatnya, jenis pembuatnya, logo, prodi dan sebagainya. Ini contoh hasil akhir pengolahan peta. Oke, dari ini mungkin untuk pemahaman teman-teman, saya ulangi. Unsur spasial tadi ada berapa? Ada ingat? Tiga, ya. Satu bentuk poin, yang polyline, garis sih, polyline dan garis. Terakhir baru polygon, ya. Untuk tabel tadi ada 2 unsur, yaitu pertama apa? Kolom dan baris, ya. Oke, selanjut. Nah, sumber SIG atau JSG itu untuk membuat peta itu sumbernya dari mana saja. Pertama adalah data raster. Data raster itu dalam berupa image, ya. Ini contohnya Google Earth, kemudian JPG, hasil peta dan sebagainya. Kemudian yang kedua GPS, koordinat bumi, nah, Global Position System. Misalkan lokasi puskesmas, koordinat sekian, nanti tinggal dimasukkan ke data, nanti akan muncul data poin. Jadi untuk membuat peta bisa dari raster, bisa dari GPS. Ini raster, contoh citra satelit, ya, satelit yang kita ulang. Ya. Nah, ini nanti prosesnya digitasi, digambar, tracking, kemudian menjadi vektor GIS, bentuk poin, polyline, poligon. Ya. Ini bangunan sekolah, dari sekolah. Ini bangunan rumah sakit, dari rumah sakit, contohnya seperti itu. Nah, yang garis sebenarnya garis ini jalan, ya, ini tracking, klik,
klik dua kali, klik dua kali, mengikuti jalan. Yang poligon area dengan ini lapangan, klik. Nah, area kan poligon ya, sawah kan, lapangan. Contoh ini sawah, klik sawah dan sebagainya. Ini cara diskretivitas itu mengubah bentuk raster menjadi bentuk vektor, dan vektornya bisa poin, line, motor. Nah, nanti begitu dimasuk Excel disimpan, nanti akan bentuk titik. Ya. Mau sekolah SD yang ini berarti masukkan keterangan tadi. Ya. Jadi ini muncul itu karena dia membaca koordinat X dan Y. Secara koordinat sendiri ada dua, ada koordinat grafis, ada koordinat UTM. Ya, koordinat grafis itu yang menggunakan satuan derajat, UTM yang menggunakan satuan meter. Jadi UTM itu ada pembagian zona utara, selatan. Di bawah khatulistiwa itu shorten 49S, 50S, atau yang utara itu North N, 49N, aplikasi yang sering dipakai oleh profesional atau mahasiswa itu namanya ArcGIS. Ada ArcMap, nanti ada fungsinya untuk menampilkan peta, digitasi, analisis, layout dan sebagainya. Ada katalog, jadi katalog ini untuk membuat datanya, membuat SAP baru, vektor baru. Nah, ini tampilan ArcMap, ya. ArcMap ini menu-menunya, ya, nilai minusnya, ini area pertanyaan. Kesimpulan bahwa SID atau sistem informasi baru itu merupakan penggabungan dua jenis data, yaitu data informasi dan juga data spasial yang memiliki referensi koordinat bumi, dan hasil pengolahannya dalam bentuk vektor dan bisa dianalisis spasial untuk berbagai kepentingan. Ya, saya kali ini ya, kira-kira ada pertanyaan teman-teman? Ada Pak. Ya, saya akan lanjut. Tadi kan ada raster itu, contoh lain data raster itu apa? Ya, raster itu adalah data yang berbasis pixel, ya. pixel element, seperti apa? Foto. Nah, foto ini bisa macam-macam. Ya. Tadi ada contohnya ada cerita satelit, ya, cerita satelit ambil dari cerita satelit, dan kita capture lokasinya. Ya. Kalau cerita itu ya teman-teman bisa pakai Google Maps, atau Google Earth, kan. Nah, yang lain itu bisa hasil scanan. Ada peta yang sudah jadi, ya, di scan, itu format JPEG, itu raster juga. Contoh yang lain misalkan download dari internet, ya, download dari internet, format peta, JPEG, download. Contoh yang lain. Nah, atau hasil scanan, ya, hasil scan itu juga format. Oke, gitu Mas. Ya Pak. Ada yang lagi? Ya Mas Fatih. Mereka ilmu SIP atau sistem informasi geografis itu merupakan alat-alat analisis spasial yang mampu mengolah data berbasis lokasi untuk berbagai tujuan. Nah, berdasarkan hal tersebut, itu analisis apa saja yang dapat dilakukan dengan menggunakan SIP. Nah, salah satu analisis yang bisa dilakukan analisis mengenai prediksi atau forecasting yang berkaitan dengan kewilayahan. Misalkan kita ingin memprediksi wilayah mana yang rawan longsor atau rawan banjir, tentu dengan berbagai parameter, ya, parameter misalkan curah hujan, ketinggian lokasi, kemudian penggunaan lahannya bagaimana, jenis lahan apa, nanti diberi nilai bobot scoring, baru di overlay, nanti baru kita kelaskan mana yang sangat rawan, yang mana yang sedang, mana yang tidak rawan. Ini salah satu termasuk untuk kesehatan, bisa untuk melihat keterjangkauan antara rumah sakit dengan kasus penyakit misalnya. Itu ada number, kita tahu ini berapa meter dari kasus sampai ke rumah sakit. Ya, itu Mas Fatih. Oke, yang lain cukup ya? Cukup. Ya, saya ini yang bisa Bapak sampaikan. Terima kasih ya. Jadi teman-teman nanti pertemuan berikutnya kita lanjut dengan jenis-jenis data spasial dalam bentuk peta. Terima kasih. Kalau tidak pertanyaan kami akhiri dan kita ketemu di pertemuan berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak.